Ya itu tadi ya, perjalanan kita habis mampir di rumah teman makan durian, ngumpul sama teman-teman sekolah dulu. Jadi tadi menyambung tadi pembahasan yang tadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami spinal cord injury. Saya ulangi tadi, yang pertama adalah mengetahui apa yang teman-teman hadapi. Jadi seperti apa, separah apa teman-teman mengalami kecelakaan, seberapa resikonya, terus kemudian baru bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, apakah mau operasi ataukah tidak memerlukan tindakan operasi. Kalau sampai spinal cord injury atau mengalami patah tulang belakang itu memang lebih baik dioperasi ya. Jadi dokter itu memutuskan untuk operasi, itu yang dioperasi sekali lagi bukan sarafnya ya, tapi tulangnya yang dioperasi oleh dokter itu. Jadi kemarin juga ada teman yang dari Papua. Jadi beliau mengira bahwa pergi ke Solo ke rumah sakit ortopedi itu dikira sarafnya bisa dioperasi gitu ya. Padahal yang dioperasi itu hanyalah tulangnya saja. Sedangkan sarafnya itu akan membaik, ataupun misalkan kondisinya misalkan terjepit oleh tulang, kemudian tulangnya itu direposisi, dibenerin posisinya gitu ya, itu maka bisa terlepas dari jepitan itu gitu ya. Itu terus kemudian yang kedua tadi adalah introspeksi kondisi keuangan. Jadi uang ini memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu ya. Jadi kalau mau mengambil tindakan, mengambil keputusan, kita harus introspeksi kondisi keuangan kita. Apakah kita memerlukan terapi lain, ataukah harus memang dengan tindakan yang seadanya. Maksudnya gini, ketika teman-teman memutuskan untuk operasi, tentu saja ada pilihan BPJS gitu ya. Jadi teman-teman bisa memakai BPJS. Sedangkan kalau teman-teman mengambil jalur alternatif, tidak melakukan tindakan operasi, maka tindakan alternatif tersebut tidak mungkin di cover oleh BPJS kan gitu. Tentu saja kalau kondisi keuangan teman-teman pas-pasan, atau ketika mungkin ada tabungan, tetapi kalau belum ada penghasilan selama teman-teman sakit, tabungan itu berapapun nanti akan habis. Jadi kalau memang belum ada pemasukan, itu akan habis gitu ya. Nah, setelah operasi itu juga teman-teman harus menilai keadaan teman-teman lagi. Apakah setelah operasi itu, apakah ada perkembangan yang signifikan ataukah tidak gitu ya. Karena yang kita hadapi ini bukan penyakit yang sekali sekali berobat bisa disembuhkan, atau ada kurun waktu bisa sembuh gitu ya. Ada kepastian waktu seperti penyakit-penyakit yang lain. Tetapi penyakit kita ini tidak ada kepastian waktu kapan sembuh, apalagi dengan cedera saraf yang berat. Maka teman-teman juga harus menilai kondisi teman-teman setelah pasca operasi. Nah, jika memang tidak ada perkembangan, itu yang harus teman-teman lakukan adalah berusaha untuk bisa beraktivitas. Untuk beraktivitas itu jangan nunggu sembuh dulu baru beraktivitas ya. Jadi kalau seperti saya sekarang ini, sembuhnya ya seperti ini, nggak bisa jalan, ini bagi saya sudah sembuh, tetapi sudah bisa beraktivitas. Walaupun dengan memakai kursi roda, terus alat-alat bantu tambahan, memakai motor roda 3 gitu ya. Kenapa? Karena ini banyak kejadian sama teman-teman yang tadinya bisa jalan, tadinya sehat normal, terus kemudian mendapat kecelakaan seperti ini, mereka drop gitu ya. Terus mau melakukan aktivitas itu nggak mau, maunya sembuh dulu, bisa jalan dulu, baru mau melakukan aktivitas gitu. Maka kalau seperti itu, yaitu ini kembali lagi ya, keputusan semuanya ada di tangan teman-teman. Tetapi
Kalau yang saya alami itu saya bisa survive karena aktivitas dulu. Jadi ya saya menerima keadaan saya seperti ini, sembuhnya ya seperti ini. Sambil beraktivitas nanti teman-teman akan ada perkembangan gitu ya. Begitu juga dengan saya. Dulu ketika saya mulai beraktivitas itu belum bisa duduk secara mandiri gitu ya. Pindah ke kursi roda baru dibantu, terus kemudian ada tanjakan dikit didorong. Tapi lama-kelamaan setelah melakukan aktivitas itu, setelah terbiasa, itu ternyata saya bisa mandiri tanpa didorong. Terus kemudian ada tanjakan ya kuat sendiri gitu ya. Kondisi habis hujan cukup rame ya. Habis hujan sedikit terus kemudian cerah lagi, alhamdulillah. Jadi itu terus kemudian hal yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah menemukan skill baru teman-teman. Jadi setelah mengetahui kondisi, kemudian introspeksi keuangan, yang ketiga adalah menemukan skill baru. Jadi dengan kondisi teman-teman saat ini, apakah mungkin ada yang sama sekali tidak terasa seperti saya, perut sama sekali tidak terasa, perut ke bawah. Nah itu teman-teman harus menemukan skill baru, entah apapun itu. Kalau itu kemampuan baru yang bisa menunjang teman-teman untuk melakukan aktivitas dan bahkan menghasilkan gitu ya, itu teman-teman harus bisa kuasai. Jadi keinginan teman-teman apa, senangnya di mana gitu, itu saja dulu. Mulai dari kesenangan teman-teman itu dilakukan, coba mandiri, secara mandiri, terus kemudian cari celah untuk menghasilkan uang dari situ gitu ya. Kalau saya dari dulu memang senang jalan-jalan kayak gini, jalan-jalan. Terus karena nggak bisa naik gunung lagi, nggak bisa ke pantai lagi. Bisa sih ke pantai, tapi agak susah ya kalau di pasir itu. Jadi saya motoran kayak gini sambil sharing ke teman-teman, itu ya seneng. Apalagi bisa kalau lama di rumah, seperti kita para plagia ini kan tentu saja habis pemulihan itu pasti lama di rumah ya kan. Itu terus kemudian bisa keluar, bisa jalan-jalan, itu Masya Allah sangat menyenangkan ya. Jadi itu tiga itu yang harus teman-teman lakukan ketika mengalami spinal cord injury. Kalau bagi teman-teman yang sebelumnya berprofesi atau punya kemampuan yang tidak perlu menggunakan kaki gitu, mungkin bisa dilanjutkan ya. Tinggal bagaimana caranya teman-teman beraktivitas lagi, terus kemudian menggunakan kemampuan atau skill lamanya itu bisa. Misalkan teman-teman punya usaha desain, terus kemudian seperti teman kita yang di Banjarmasin itu ada yang menyewakan internet gitu ya. Jadi beliau di sana menyewakan MiFi, itu beliau modal IndiHome, terus kemudian membuat paketan gitu ya. Terus kemudian dijual 10.000 ke orang-orang di sekitarnya itu, terus diberi akses maksimal berapa GB gitu ya. Itu Masya Allah tidak sedikit gitu ya hasilnya itu. Jadi alhamdulillah bisa untuk survive, bisa untuk berkembang bahkan maju. Terus kemudian ada juga teman kita yang di Pekanbaru itu usaha laundry, dan Masya Allah bisa buka 5 cabang laundry gitu kan. Jadi memang tidak mudah. Saya akui memang lebih sulit ya daripada orang normal. Bahkan orang normal pun untuk memulai usaha saja tidak mudah gitu ya, apalagi yang orang terbatas seperti kita. Tetapi teman-teman tidak bisa atau tidak boleh menjadikan itu sebuah alasan untuk berkembang. Ini mobil ini mau kemana ini? Kemudian ada satu lagi tambahan, setelah itu semua teman-teman jangan terlalu over semangat. Jadi mungkin dari keluarga kita gitu kan ada yang over semangat,
Over semangat itu seperti apa? Kok semangat kok bisa over gitu ya? Jadi kadang ada saudara kita itu pengen sekali membawa kita berobat, terus mencari kesembuhan kemana-mana gitu ya. Saking semangatnya itu kadang melalaikan kehidupan mereka sendiri gitu. Terus kemudian melalaikan hal 1, 2, 3 step yang harus kita lewati tadi. Jadi saking semangatnya nggak tahu ini nanti bagaimana, pokoknya cari obat dulu, entah sembuh atau tidak, nanti pokoknya berobat sampai habis uang berapapun mereka tetap melakukannya gitu ya. Nah itu over semangat teman-teman. Walaupun itu sebenarnya ya ada bagusnya ya, bagusnya itu tidak menyerah, tetapi kalau over seperti itu ya malah dana yang seharusnya bisa kita alokasikan ke yang penting malah habis buat itu semua. Apalagi kalau teman-teman menempuh jalur alternatif yang nggak tahu ya sampai kapan gitu kan, habis berapapun, bahkan malah tambah parah gitu. Itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat hari ini. Terima kasih telah mengikuti saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.